warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kami dari kelompok Askamtik. Selamat menyaksikan. Baik, adapun uraian farmakokinetik asam fenamat sebagai bahan aktif dalam pembuatan tablet askamtik yaitu yang pertama, absorpsi. Asam fenamat cepat diserap setelah pemberian oral. Dalam dua penelitian dosis oral tunggal 500 mg, tingkat penyerapan rata-rata adalah 30,5 mikrogram per jam per mililiter atau 17% CV. Ketersediaan hayati kapsul relatif terhadap dosis 4 atau larutan oral belum diteliti. Setelah dosis oral tunggal 1 gram, kadar plasma puncak rata-rata berkisar antara 10-20 mikrogram per mililiter telah dilaporkan. Kadar plasma puncak dicapai dalam 2 hingga 4 jam dan waktu paruh eliminasi sekitar 2 jam. Setelah beberapa dosis, kadar plasma sebanding dengan dosis tanpa bukti akumulasi obat. Dalam uji coba dosis ganda pada subjek dewasa normal, yaitu N sama dengan 6 yang menerima dosis 1 gram asam fenamat 4 kali sehari. Konsentrasi keadaan stabil 20 mikrogram per mililiter tercapai pada hari kedua pemberian, konsisten dengan waktu paruh yang pendek. Pengaruh makanan terhadap laju dan tingkat penyerapan asam fenamat belum diteliti. Konsumsi antasida yang mengandung magnesium hidroksida secara bersamaan terbukti dapat meningkatkan laju dan tingkat penyerapan asam fenamat secara signifikan. Yang kedua yaitu distribusi. Asam fenamat dilaporkan terikat lebih dari 90% pada albumin. Hubungan fraksi tak terikat dengan konsentrasi obat belum diteliti. Volume distribusi nyata yang diperkirakan setelah pemberian dosis oral asam fenamat 500 mg adalah 1000,6 liter per kilogram. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya, asam fenamat diperkirakan akan dikeluarkan melalui asin. Yang ketiga yaitu metabolisme. Asam fenamat dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 CY4 2C69 menjadi asam 3 hidroksikmetil mefenamat atau metabolit 1. Oksidasi lebih lanjut menjadi asam 3 karbosimefenamat atau metabolit 2 dapat terjadi. Aktivitas metabolit ini belum diteliti. Metabolit dapat mengalami glukuronidasi dan asam fenamat juga mengalami glukuronidasi secara langsung. Nah, kadar plasma puncak mendekati 20 mikrogram per mililiter diamati pada 3 jam untuk metabolit hidroksi dan glukuronidanya atau N sama dengan 6 setelah dosis tunggal 1 gram. Demikian pula kadar plasma puncak 8 mikrogram per mililiter diamati pada 6-8 jam untuk metabolit karboksi dan glukuronidanya. Dan kemudian yang keempat yaitu ekskresi. Sekitar 52% dari dosis asam fenamat diekskresikan ke dalam urin terutama sebagai glukuronida asam fenamat 6%, asam hidroksimefenamat 25% dan asam 3 karboksimefenamat 21%. Rute eliminasi feses mencapai 20% dari dosis, terutama dalam bentuk asam 3 karboksimefenamat tak terkonjungsi. Adapun uraian farmakodinamik dari asam mefenamat sebagai bahan aktif dalam pembuatan tablet askamtik yaitu terdiri dari yang pertama mekanisme kerja. Asam mefenamat bekerja dengan mengurangi ketidaknyamanan akibat nyeri yang bekerja dengan menghalangi efek enzim siklooksigenase atau COX-2 yang memproduksi bahan kimia yang disebut prostaglandin. Dengan menghalangi efek enzim COX, maka prostaglandin yang diproduksi akan lebih sedikit, sehingga rasa sakit dan peradangan akan mereda atau membaik. Yang kedua ada indikasi.
Asam mefenamat dapat mengatasi kondisi nyeri ringan sampai sedang, seperti sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, nyeri pasca operasi, nyeri ringan akibat cedera, nyeri kram perut, nyeri pinggang, dan nyeri yang terjadi saat menstruasi. Asam mefenamat dapat direkomendasikan untuk kondisi peradangan seperti osteoartritis atau peradangan kronis di sendi akibat kerusakan tulang, dan artritis reumatoid atau peradangan kronis di sendi akibat kerusakan. Yang ketiga ada dosis dan aturan pakai. Asam mefenamat memiliki dosis yang berbeda-beda seperti dosis yang umum digunakan, dosis untuk menstruasi, dan dosis untuk anak-anak. Dosis yang umum digunakan yaitu 250 hingga 500 mg yang diminum 2-3 kali sehari. Dosis untuk menstruasi yaitu 250 hingga 500 mg yang diminum 2-3 hari pertama, dan dosis untuk anak-anak usia lebih dari 6 bulan sebanyak 3-6,5 mg per kilogram berat badan tiap 6 jam atau 4 kali per hari. Dan dosis untuk anak-anak usia lebih dari 14 tahun, dosis awalnya 500 mg dan 250 mg setiap 6 jam. Dan yang keempat, efek samping obat. Asam mefenamat memiliki efek samping yang dapat mengiritasi sistem pencernaan yang sering timbul seperti dispepsia, diare sampai diare berdarah, dan gejala iritasi lain terhadap mukosa lambung. Dan yang kelima, yang terakhir, interaksi obat. Asam mefenamat berinteraksi dengan meningkatkan daya antikoagulan atau coumarin dan dapat meningkatkan resiko toksisitas aditif atau sinergis seperti pendarahan, gastrointestinal, dan disfungsi ginjal. Baik, adapun bahan yang digunakan bisa dilihat dari uraian bahan. Ada asam mefenamat sebagai zat aktif, amilum sebagai penghancur, laktosa sebagai bahan pengisi, avisel pH 101 sebagai pengikat, aquades sebagai pelarut, magnesium stearat sebagai pelicin, dan tertrazin sebagai pewarna yaitu warna kuning. Baik, adapun alasan digunakan bahan tambahan pada pembuatan tablet askamtik yaitu amilum. Amilum menurut literatur Dewi DKK 2021 berfungsi sebagai bahan penghancur karena granul mampu mengembang apabila kontak dengan air. Menurut literatur Rohim 2020, amilum merupakan bahan tambahan yang bersifat inert dan dapat dicampur dengan hampir semua obat tanpa menimbulkan terjadinya reaksi. Amilum juga sering digunakan sebagai bahan tambahan seperti pengisi, pengikat, penghancur, dan pelicin. Adapun menurut literatur SIFA DKK 2024, amilum digunakan sebagai bahan penghancur. Jadi, dari ketiga literatur ini dapat disimpulkan bahwa amilum pada pembuatan tablet askamtik dapat digunakan sebagai bahan penghancur. Laktosa. Laktosa menurut literatur Zahro DKK 2023 dapat digunakan sebagai eksipien pengisi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kompatibilitas. Menurut literatur Pratiwi DKK 2023 bahwa laktosa, selulosa, dan turunannya serta kalsium fosfat merupakan bahan yang sangat sering digunakan sebagai bahan pengisi ataupun bahan pengikat tablet. Adapun menurut Novel DKK 2022, yaitu laktosa sering digunakan sebagai bahan pengisi tablet karena tidak bereaksi terhadap hampir semua bahan obat. Jadi, kesimpulannya dari tiga literatur ini yaitu laktosa dapat digunakan sebagai bahan pengisi dalam pembuatan tablet askamtik. Aquades. Aquades menurut Tominik dan Haiti 2020 yang merupakan bahan pelarut utama dalam kegiatan Prantinum di laboratorium, bersifat murni, berwarna bening, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Menurut Farmakope edisi 4, 1995 menyatakan bahwa aquades sebagai pengencer. Adapun menurut Roe 2009 mengatakan alasan digunakan aquades adalah sebagai pelarut, pembawa dan pembuatan tablet dan sediaan farmasi. Jadi, kesimpulannya dari tiga literatur ini yaitu aquades ini dapat digunakan sebagai bahan pelarut dalam pembuatan tablet askamtik.
Magnesium stearat. Magnesium stearat menurut Pratiwi DKK 2023 yang merupakan lubrikan yang sangat sering digunakan dalam formulasi tablet karena lebih ekonomis. Menurut literatur Lestari DKK 2023 menyatakan magnesium stearat umumnya dipakai sebagai pelincir untuk memudahkan mengalirnya bahan obat masuk ke dalam mesin pencetak. Menurut literatur Cenora dan Tras Resmi 2024 yaitu magnesium stearat dan talkum adalah kombinasi bahan tambahan pelicin yang paling banyak digunakan. Jadi, kesimpulannya dari 3 literatur ini yaitu magnesium stearat dapat digunakan sebagai bahan pelicin atau lubrikan dalam pembuatan tablet askamtik. Avisel pH 101. Menurut Manno dan Setianto 2022 dapat digunakan sebagai bahan pengisi, pengikat, penghancur, dan pelicin dalam pembuatan tablet. Menurut Koka Friansia dan Saryanti 2021, Avisel pH 101 dapat digunakan sebagai bahan pengikat, pengisi, penghancur, dan pelicin. Menurut Tungadi 2018, Avisel pH 101 dapat bertindak sebagai pengikat dan penghancur. Jadi kesimpulannya dari 3 literatur ini yaitu Avisel 101 dapat digunakan sebagai bahan pengikat dan juga sebagai bahan penghancur dalam pembuatan tablet askamtik. Tartrazin. Menurut Mastura 2019 yang merupakan salah satu jenis pewarna sintesis yang berwarna kuning dan diizinkan oleh pemerintah untuk dapat digunakan sebagai pewarna pada makanan dan minuman. Namun, jika dikonsumsi berlebihan atau dalam jangka panjang, tartrazin dapat memberikan efek samping seperti rinitis dan juga anaflaksis sistemik. Menurut Mustika DKK 2015, tartrazin merupakan pewarna makanan yang sukar diserap dalam saluran cerna yang biasanya digunakan dalam makanan dan minuman seperti yogurt, buah pir kalengan, ercis kalengan, kapri kalengan, dan minuman ringan. Menurut Lina DKK 2023, tartrazin atau FCNC Yellow 5 kode pewarna E102 adalah pewarna sintesis yang menghasilkan warna kuning lemon yang mudah larut dalam air, serta merupakan turunan dari coal tar yang merupakan campuran dari senyawa fenol, hidrokarbon, polisiklik, dan heterosiklik. Jadi, kesimpulannya dari 3 literatur ini yaitu tartrazin dapat digunakan sebagai bahan pewarna dalam pembuatan tablet askamtik. Pada tablet askamtik memiliki perhitungan bahan di mana terdiri dari 2 yaitu fase dalam yang terdiri dari asam mefenamat memiliki bobot 500 mg dikali 1000 tablet sama dengan 500.000 mg sehingga menghasilkan dosis 500 gram. Laktosa memiliki bobot 200 mg dikali 1000 tablet sama dengan 200.000 mg sehingga menghasilkan dosis 200 gram. Avisel 101 pH memiliki bobot 100 mg dikali 1000 tablet sama dengan 100.000 mg sehingga menghasilkan dosis 100 gram. Amilum terdiri dari bobot 100 mg dikali 1000 tablet sama dengan 100.000 sehingga menghasilkan dosis 100 gram. Untuk fase dalam Aquades secukupnya. Dan fase luar magnesium stearat memiliki bobot 50 mg dikali 1000 tablet sama dengan 50.000 sehingga menghasilkan dosis 50 gram. Amilum memiliki bobot 100 mg dikali 1000 tablet sama dengan 100.000 sehingga menghasilkan dosis 100 gram. Tartrazin memiliki bobot 5 mg dikali 1000 tablet sama dengan 5.000 sehingga menghasilkan dosis 5 gram. Berikut beberapa cara kerjanya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Timbang bahan untuk fase dalam, asam mefenamat 500 mg, Avisel pH 101 amilum, dan laktosa. Panaskan Aquades, kemudian larutkan Avisel dengan Aquades tersebut dan aduk hingga homogen. Masukkan asam mefenamat, amilum, dan laktosa ke dalam lumpang, gerus hingga homogen. Tuangkan Avisel pH 101 yang telah diencerkan ke dalam lumpang dengan menggunakan pipet tetes sebanyak 4 kali, lalu gerus hingga homogen. Diayak menggunakan ayakan mesh 16 ayak agar membentuk granul. Kemudian granul dimasukkan ke dalam oven
Dikeringkan pada suhu 400 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah 30 menit, ambil granul kemudian ayak kembali dengan ayakan NaS 20. Timbang bahan untuk fase luar, magnesium stearat, amilum, tal, dan terzin. Campurkan fase dalam dan fase luar ke dalam lumpang, kemudian digerus hingga homogen. Masukkan granul ke dalam single patch, putar roda mesin dan nyalakan mesin, dan tablet asam mefenamat selesai dicetak. Adapun uji evaluasi yang digunakan pada tablet askamtik, yaitu pertama uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan melihat penampakan fisik dari sediaan tablet, yaitu bentuk sediaan, bau tablet, dan rasa tablet. Pemeriksaan visual dari sifat-sifat ini sangat memungkinkan, tetapi dapat memberikan nilai subjektivitas yang besar. Peralatan elektronik ini dapat mengukur keseragaman warna pada permukaan tablet dapat diterapkan. Uji ini juga secara sederhana dapat dilakukan dengan mengamati tablet secara visual dan diamati apakah terjadi ketidakhomogenan distribusi zat warna atau tidak, tablet cacat fisik atau tidak. Yang kedua, uji keseragaman bobot, di mana uji ini dilakukan dengan menimbang secara individual 20 tablet menggunakan timbangan digital. Setelah didapatkan rata-rata bobot, persentase simpangan bobot dihitung. Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan batas toleransi yang tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi 3. Syarat kelulusan uji ini adalah tidak lebih dari 2 tablet yang memiliki bobot di luar batas toleransi kolom A dan tidak ada satupun tablet yang melebihi batas toleransi kolom B. Yang ketiga, uji kekerasan, di mana uji ini dilakukan dengan cara menekan 10 tablet secara individual dengan posisi tegak lurus menggunakan alat harness tester hingga tablet mengalami fraktur. Nilai kekerasan yang ditunjukkan oleh alat dalam satuan kilogram kemudian dievaluasi berdasarkan persyaratan, yaitu berada dalam rentang 4-8 kilogram. Yang keempat, uji waktu hancur, di mana uji ini dilakukan terhadap 6 kaplet yang diambil secara acak. Kemudian pengujian ini dilakukan dengan cara mengisi alat uji waktu hancur dengan 800 mili aquades, kemudian atur suhunya 37 kurang lebih 20 derajat Celcius. Setelah suhu mencapai, lalu masukkan 1 kaplet pada masing-masing keranjang. Masukkan cakram ke tiap tabung dan alat dijalankan selama 30 menit. Tunggu hingga semua kaplet hancur. Catat, waktu kaplet pertama hancur dan kaplet terakhir hancur. Persyaratan waktu hancur kaplet asam mefenamat yaitu kurang lebih 30 menit. Yang kelima, uji kerapuhan, di mana uji ini dilakukan pada 20 tablet yang telah dibebas debukan, kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam friability tester, diputar selama 4 menit dengan kesepakatan 25 rpm. Bobot tablet yang hilang ditimbang dan ditentukan persen nilai kerapuhan tablet. Selanjutnya ada brosur pada obat askamtik yang berisi definisi, mekanisme kerja, indikasi, dosis dan aturan pakai, kemudian efek sampingnya, dan interaksi obat. Kemudian pada kemasan yang tertera komposisi, indikasi, aturan pakai, peringatan, dan penyimpanan. Terima kasih.